Michael! Michael! Go field. Michael! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-17 dan ke-18. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. The ones we need to get from the psych ward to the infirmary. Film diawali dengan diperlihatkannya Michael yang sedang membangun miniatur milik Pop. Ketika mereka sedang berbincang, datanglah Sarah. Except it was darker. It was like a black Taj Mahal. Dr. Tancredi's here to see you. Thank you. Sarah memberitahu Pop bahwa dirinya menemukan potongan kain seragam penjaga di luka Michael. Tentunya, Pop langsung menduga bahwa pelakunya adalah sipir. Di selnya, Michael mencoba memvisualisasikan tentang ingatan jalur pipa bangsal kejiwaan. Tracing them night after night. Considering every... Namun karena jalurnya sangat rumit, Michael tidak bisa mengingatnya. Alhasil, mereka tidak akan bisa melakukan pelarian lewat jalur itu. Menurutnya, mengingat jalur pelarian itu sama halnya dengan mengerjakan tes yang telah dipelajari selama 10 tahun. Tak lama kemudian, datanglah Bellic. Ketika tim akan keluar dari bloknya, terlihat seorang waria bertato yang tebar pesona pada mereka. Michael menjelaskan pada Sucre kalau dia tidak bisa masuk ke bangsa lagi dikarenakan seragam penjaganya sudah tidak bisa digunakan. Terlihat peta yang dia gambar pun tidak rampung sepenuhnya. Bahkan Sucre pun kena marah akibat mengganggunya. Tak lama datanglah salah satu sipir dan memberitahukan tim bahwa besok akan ada spesialis karpet yang akan mengganti karpetnya. Tentu saja itu adalah kabar buruk bagi mereka, mengingat ada lubang di bawah karpet itu. Karena hal tersebut, Michael punya ide untuk menambal lubang itu. Dan ketika di saat malam pelariannya, mereka akan membobolnya dengan martil. Mereka pun langsung bergegas untuk menambalnya. Berpindah ke David yang diperkenalkan dengan seseorang berbadan besar dan berbulu bernama Alpukat. Itu sengaja dilakukan oleh Bellic untuk menyerang mental David agar mau menjadi intelnya. Namun David mengatakan dia harus berada di tempat yang sama dengan Michael. Di saat tim sibuk menambal lubang itu, tak lama kemudian Bellic datang membawa David. Sup? Untuk melanjutkan pekerjaannya, David disuruh untuk membersihkan kuas di lapangan. Sorry I busted up the party, yo. Scene berpindah ke kantor Pas Pampres di Chicago. Dari obrolan antara Samantha dan Kellerman, terungkap sebuah fakta bahwasannya orang yang mengirim bukti itu adalah orang yang pernah bekerja di perusahaan. Namun dia menghilang. Dan ternyata itu adalah ayah Lincoln dan Michael. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada inisiasi dari ayahnya ini untuk membatalkan eksekusi Lincoln? Bahkan menurut Samantha, perusahaan tahu kalau anak pegawai perusahaan dijadikan kambing hitam. Saat Kellerman minta penjelasan, Samantha menegaskan kalau dia hanyalah sebatas pengawal istimewa. Tim pelarian sedikit lagi hampir menuntaskan penambalan lubang. Namun tak lama kemudian datanglah penjaga. Sipir itu menyampaikan bahwa Michael dipanggil oleh Pop. Semakin panik ketika tim disuruh bubar, namun Michael berkata dia akan menyelesaikannya. Lincoln didatangi oleh seorang sipir yang mengatakan bahwa eksekusinya akan dilakukan 1 minggu lagi. Lalu Lincoln meminta sipir itu agar diberi waktu 10 menit di luar, namun sipir tidak mengizinkannya.
Di apartemennya, Nick mempertanyakan tentang seseorang yang datang hanya untuk memberikan bukti dan menghilang. LJ yang sudah terlalu kesal, dia meragukan Veronica bisa memecahkan masalah ini. Pasalnya, bila orang-orang itu dikejar dengan hukum, maka merekalah yang akan dihukum. Nick berkata, hanya dengan hukum mereka bisa menegakkan keadilan. LJ kembali meragukan hal tersebut karena ibunya tewas karena mereka. Di sini, Veronica menenangkan LJ dan meyakinkannya kalau suatu saat nanti mereka akan salah langkah dan bukti yang tidak bisa terbantahkan. Nick langsung mengingat tentang kejadian yang menimpa agen Quinn di sumur. Mereka bertiga langsung mendatangi tempat itu. Terlihat agen Quinn yang sudah tewas sembari memegang teleponnya. Tak lama kemudian, LJ pun turun ke bawah. Di dinding sumur itu, LJ melihat tulisan Kellerman Okraveki. Apakah maksudnya? Lanjut. Pop memanggil Michael dengan tujuan untuk mempertanyakan potongan kain seragam penjaga di lukanya. Namun jika Michael berkata dia diserang penjaga, maka masalah akan lebih rumit. Karena Michael tidak menjawab, alhasil dia diseret masuk ke dalam sel isolasi. Michael! Lincoln yang selnya berada tidak jauh mencoba berbicara pada Michael melalui pipa saluran air. Michael mengatakan mereka sedang dalam masalah besar karena Pop mempunyai bukti yang dimana cepat atau lambat apa yang dilakukan Michael akan terbongkar. Lincoln mencoba menyemangati Michael yang sudah mulai putus asa. Sementara itu istri Miles sangat khawatir sehingga dia menelepon kantornya untuk menanyakan kabar dirinya. Namun, itu membuat Miles lebih khawatir karena kebohongannya akan terbongkar. Tim semakin panik karena mendengar kabar kalau Michael masuk sel isolasi. Sedangkan waktu mereka semakin menipis dengan rencana penggantian karpet. Charles mempunyai ide agar seseorang menutup lubang itu. Dan tim langsung terfokus pada Sucre. Mau tidak mau, Sucre harus beraksi malam ini agar semua aman. Dalam sel isolasi, Michael mencoba terus mengingat jalur pipa di bawah bangsal kejiwaan. Tak lama kemudian, Michael seperti mengingat sesuatu dan langsung merobek bajunya. Michael. Sucre yang kebingungan seperti mendapat pencerahan setelah melihat waria bertato itu. Setelah itu, Sucre mengajak T-Bag untuk melakukan sesuatu. Kemudian, T-Bag mendekati waria itu untuk menjalankan aksinya. Di rumah persembunyian, LJ menemukan pistol di dalam lemari. Namun, Veronica keburu datang dan mengajaknya pergi. Kembali ke T-Bag yang sudah mengambil apa yang dibutuhkan Sucre dari waria itu. Dalam tayangan berita diinformasikan bahwa undang-undang yang berhubungan dengan energi memiliki polling yang seimbang. Dan wakil presiden adalah orang yang memiliki hak suara penentu. Michael yang merobek bajunya ternyata digunakan sebagai media untuk menggambarkan peta yang hilang. Namun tetap saja Michael tidak mengingatnya. Saking kesalnya, Michael meninju tembok hingga berdarah. Malam pun tiba, waktunya untuk Sucre beraksi. Ketika Sucre sedang menambal lubangnya, dia tidak sengaja menendang ember. Akibatnya, sipir yang melintas mendengar suara itu. Beruntung, Sucre berhasil lolos. Akan tetapi, dia terciduk oleh menara pengawas. Alhasil, dia pun ditangkap.
Akibat aksinya itu, Sucre akan dikirim ke penjara wilayah selama 3 bulan dan mendapat tambahan hukuman 10 tahun. Namun ternyata ketika Sucre digeledah, Bellick menemukan celana dalam wanita. Berarti T-Bag mengambil celana dalam waria itu untuk pembelaan Sucre saat ini. You got a real beefer on your hands, don't you? Akibatnya, dia dimasukkan ke dalam sel isolasi. Berarti sekarang ada Michael, Lincoln, dan Sucre yang berada dalam sel isolasi. Namun ketika Sucre dan Lincoln memanggil Michael, dia tidak menjawab. Michael, come on. Lincoln pun memanggil sipir untuk mengeceknya. Schofield. Saat melihat ke arah dalam, sipir itu memanggil bantuan medis. Apa yang terjadi dengan Michael? Lanjut. Ketika LJ ditinggal sendirian di apartemen, dia mencari informasi tentang nama O. Kravecki. Akhirnya, dia menemukan data yang dimana O-nya itu adalah Owen Kravecki. Tertera juga alamat dan nomor teleponnya. LJ mencoba meneleponnya, dan ketika mendengar suaranya, LJ langsung teringat dengan suara Kellerman. Apakah nama asli Kellerman adalah Owen Kravecki? Sarah yang mendatangi sel Michael, dia melihat dindingnya penuh coretan darah. Dan kita bisa melihat Michael yang sangat frustasi dengan hilangnya sebagian tato tersebut. Di lapangan, terlihat David yang sekarang bertugas menjadi bagian IP. Tak lama, datanglah mobil spesialis karpet. Kellerman tidak menduga kalau Lincoln adalah anak dari mantan agen tua yang berusaha dibalas perusahaan. Jadi, Kellerman ini sudah 15 tahun melakukan pekerjaan ini dan dia sudah melakukan banyak hal terkait dengan wakil presiden. Namun wakil presiden menegaskan bahwa Kellerman bekerja untuknya. Tak lama, datanglah Samantha. Di sini, Samantha meminta wakil presiden untuk memberikan suaranya mendukung aktivis lingkungan hidup, walaupun itu bertentangan dengan mereka. Akan tetapi, itu bukan aksi dukungannya terhadap lingkungan, namun terlebih dari itu adalah sebuah bentuk pencitraan. Karena kita tahu bahwa wakil presiden ini mencalonkan dirinya sebagai presiden di tahun depan. Berpindah ke David yang didatangi oleh Alpukat. Kemudian, Bellick kembali mengancam David akan ditempatkan satu sel dengan Alpukat jika dia tetap tidak mendapat informasi terkait Michael. Karena itu, David yang sebelumnya menguping obrolan tim mengenai mobil karpet yang datang, dia memberi Bellick sebuah informasi tentang rencana Michael dan tim dalam ruang penjaga. Seketika, Bellick mengecek ruangan itu, namun yang terjadi... Out of the way! Di waktu yang sama, Pop didampingi Sarah mendatangi sel Michael. Dia terkejut saat melihat kondisi Michael yang terkulai lemas dengan mata terbuka. LJ yang sudah mendapat informasi, dia langsung pergi ke alamat Owen Kravecki. Dari kejauhan, ada ibu-ibu yang melihat gerak-gerik LJ. Michael belum berkata apapun. Sarah sangat khawatir dengan keadaan Michael saat ini. LJ yang sedang mencari informasi, dia menemukan beberapa surat atas nama Owen Kravecki. Tak lama, dia dikejutkan dengan kedatangan Kellerman. Saat Kellerman mengecek beberapa surat, LJ datang menodongnya. Dan yang terjadi... Sialnya, polisi keburu datang dan LJ tidak berani membunuhnya. Drop your weapon. Loh, kok polisi tiba-tiba tahu ya, padahal si Kellerman belum ngapa-ngapain? Apakah kalian ingat ibu-ibu yang melihat gerak-gerik LJ? Nah, itu dia orangnya yang melaporkan kepada polisi. Karena dianggap menipu, David akhirnya dimasukkan satu sel dengan Alpukat. Kellerman yang diinterogasi oleh polisi menganggap dia beruntung karena menurut polisi, anak itu buronan yang selama ini dicari. Kellerman juga mengaku sebagai seorang manajer penjualan regional distributor daging kerbau. Kembali ke Michael yang dimasukkan ke bangsal kejiwaan.
Dan di sana dia bertemu dengan Kusut. Kusut adalah orang yang pernah satu sel dengan Michael dan pernah menghafal tato yang ada di badannya. Your tattoos. What about them? Terlebih dari itu, Kusut pernah menggambar tatonya. Itu artinya Michael sengaja berperilaku seperti ini agar bisa menemui Kusut di bangsal kejiwaan. Namun Kusut berkata, Who are you? Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di episode kali ini, Michael mencoba untuk mengingatkan Kusut tentang dirinya. Namun, si Kusut tetap tidak ingat dengan Michael. Kusut pun mencoba mengendus Michael untuk mengenalinya. Hingga akhirnya si Kusut mengingat Michael karena pernah mencuri pasta giginya. Tak lama kemudian, datanglah suster untuk memberikan obat-obatan kepada Kusut. Saat menawari Michael, dia menolaknya. Fine, thank you. Bellick memberitahu sipir lain kalau Michael sudah gila dan tidak akan kembali. Sipir itu mengatakan kalau sel ini adalah sel favorit dan ide bagus bila mereka melelangnya. Michael yang tidak mau meminum obat, dia dipaksa oleh petugas bernama Carter. Alhasil, dia pun meminumnya. Namun, setelah petugas itu keluar, Michael mengeluarkan lagi obatnya. Dia pun mencoba bernegosiasi dengan Kusut agar menggambar ulang tatonya. Namun, Kusut yang pelanga-pelongo itu membuat Michael tidak yakin. Beralih ke penjaga yang bernama Gary yang sudah mendapat tahanan untuk membeli sel Michael. Kabar buruknya, toilet itu bocor dan sipir akan menggantinya dalam waktu 1 kali 24 jam. T-Bag di depan sel mendengar pembicaraan mereka. Charles semakin terbuka kepada Miles, ayah mana di muka bumi ini yang layak ditinggalkan orang-orang tersayangnya. Dan waktu hidup anaknya semakin menipis antara 1 hingga 2 minggu lagi. Tak lama, datanglah T-Bag memberitahu mereka bahwa sel Michael telah dibeli oleh Mojo. Terlebih dari itu, toiletnya akan diganti karena ditemukan kebocoran. $200 akan menjadi pertaruhan mereka mendapatkan sel Michael. Miles kemudian menemui sipir Gary untuk menaiki harga selnya 2 kali lipat. Kembali ke Michael, dia membawa Kusut masuk ke ruangan. Kemudian Michael mencolok mulut Kusut agar dia memuntahkan obatnya. Berpindah ke Lincoln yang mendapat telepon dari LJ. LJ sudah tidak peduli dengan apa yang dilakukannya karena pihak lawan selalu menang. Menurut Veronica, LJ dituduh dalam percobaan pembunuhan. Dia juga didakwa atas pembunuhan ibu dan ayah tirinya. Veronica mencoba membebaskan LJ dengan mengajukan bahwa dia masih di bawah umur. Yang menjadi masalah, LJ harus menunjukkan rasa penyesalan, sedangkan dalam hatinya sudah menggebu-gebu aura perlawanan. Masalah lainnya, jika LJ diadili sebagai orang dewasa, maka dia akan dihukum mati seperti ayahnya. Untuk itu, Veronica diminta melakukan segala upaya agar mencegah terjadinya hal tersebut. Di lapangan, Miles menghampiri seseorang bernama Trompet untuk mengumpulkan semua hutang secepatnya. Scene berpindah ke Kellerman yang dihadang oleh beberapa mobil di pertengahan jalan. Ternyata, itu adalah Samantha yang langsung menyuruh Kellerman berhenti dalam tugas. Alasannya, seorang bocah berusia 16 tahun dapat melacak dan hampir membunuhnya. Ditambah lagi, Kellerman harus menjadi saksi penyelidikan kasusnya. Namun sebelum pergi, Kellerman memberitahu tentang adanya agenda yang lebih tinggi di rencana mereka. Samantha menegaskan itu bukan lagi agenda Kellerman. Lebih dari itu, Samantha memutuskan Kellerman bukan lagi sebagai agen Pas Pampres. Dan mulai sekarang dia hanyalah Owen Kravecki. Kembali lagi ke Michael yang terus membantu Kusut agar mengingat kembali tatonya. Namun, keburu datang penjaga. Sebelum meninggalkan ruangan, Kusut berkata itu sebuah jalan. Michael senang mendengarnya. Di lapangan, Miles tidak mendapatkan uangnya dikarenakan mereka melihat Miles tidak setia lagi pada kelompok. Karena hal itu, ini yang terjadi. Michael melihat Kusut selalu dicekoki obat setiap hari.
Dia juga mendapat obat yang sama namun tidak ditelan. Setelah itu, Michael mengikuti kusut yang masuk ke ruangan dan melihat kusut memuntahkan obat itu. Setelah itu, kusut berkata, obat itu membuat kusut tidak bisa mengingat jalannya. Dan Michael pun membuka bajunya. Kusut akhirnya mengingat tentang jalan menuju neraka. Dan dia pun berkata, I remember. Di ruang makan, T-Bag menyinggung Miles karena tidak mendapat uangnya. Alhasil, T-Bag akan melahirkan kembali seorang D.B. Cooper. Namun apa daya, tidak ada jadwal kunjungan hari ini. Jalan satu-satunya yaitu bermain judi kartu. Terungkap di sini, ternyata T-Bag adalah master of gambling atau jago berjudi. Namun yang menjadi masalah, untuk masuk dalam permainan itu setidaknya harus ada $50. Karena mereka tidak mempunyai uang, maka tidak mungkin untuk masuk ke sana. Michael membawa kusut dan memberinya kertas untuk kembali menggambarkan bagian yang hilang. Oh no, it's gone. That's why I need you to fix it. Kusut berkata, dia mengingat betul setannya dan mulai menggambar ingatannya. Tak lama, terlihat sepupu Sucre yang kebetulan lewat. Michael menyampaikan pesan untuk Sucre bahwa dia baik-baik saja dan sedang mengisi yang kosong. Namun ketika Michael berbalik badan, sepupunya itu mengingat tentang lubang di bajunya yang berhubungan dengan lukanya. Charles diantar Gary untuk memenuhi ketertarikannya dengan sel Michael. Namun tujuan dia yaitu mengambil uang yang terselip di Alkitabnya senilai $100. Dan uang itu akan dijadikan modal untuk T-Bag berjudi. Close on 40. T-Bag butuh Miles untuk bekerja sama dalam meja judi nanti. Di sisi lain, mantan kelompok Miles memperhatikannya dari atas. Raking in all the cash. Well, I see it. Nick datang ke salah satu toko aksesoris untuk mencari casan handphone milik Queen. Tak lama kemudian, dia didatangi seseorang yang menyuruhnya untuk tetap mengikuti Veronica Donovan. Bahkan dia seperti mempunyai pengaruh besar sehingga Nick pun terdiam dan siap menjalankan tugasnya. Terlebih dari itu, Nick sudah mempunyai kesepakatan dengan orang ini. Dari sini saya berspekulasi dengan dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, mungkin saja dari awal Nick sudah dijadikan alat untuk mengikuti Veronica. Yang kedua, mungkin di pertengahan jalan Nick ditemui oleh agen mereka dan mengancamnya. Namun, itu hanya spekulasi saja. Agar lebih jelas, mari kita lanjut. Michael kembali membawa kusut. Namun karena sekarang si kusut sudah mengingatnya, maka muncullah pertanyaan kapan dan di mana melakukannya. Michael pun menjelaskan ini semua dimulai dari ruang bawah tanah. Dan jalur ini mengarah dari lubang di ruang batu bara menuju sistem pipa ini. Dan jalur itu mengarah ke rumah sakit. Di satu sisi, Michael harus keluar dulu dari bangsal agar bisa mengatur semuanya. Dan 3 hari kemudian, Michael berjanji akan menjemput kusut. Hingga akhirnya, kusut percaya dengan Michael dan memberikan gambar petanya. Veronica yang baru datang langsung mencolokkan casan HP itu. Karena Nick hanya terdiam saja memikirkan hal lain. Saat HP itu menyala, Veronica mengatakan masih terdapat 320 daftar nama di kontaknya. Kembali ke penjara, terlihat di bagian dalam dapur adalah tempat digelarnya perjudian. Amin. Di sini kita langsung diperlihatkan dengan kemenangan besar Miles karena sudah bekerja sama dengan T-Bag. Kellerman berbicara dengan wakil presiden terkait pemberhentiannya dalam bertugas. Berbicara tentang Lincoln dan ayahnya, terungkap di sini bahwa agenda perusahaan berbeda dengan agenda tim wakil presiden. Nah, pihak perusahaan mempunyai masalah dengan ayah Lincoln yang mengganggu kinerja tim wakil presiden selama ini. Dan jika Lincoln masih hidup, maka perusahaan akan mencari kandidat lain untuk menggantikan wakil presiden. Oleh karena itu, tim wakil presiden akan memisahkan diri tanpa sepengetahuan perusahaan. Di akhir permainan judi, Miles sudah optimis dengan kemenangannya. Namun, T-Bag melakukan satu kecerobohan yang membuat kartu Miles hancur.
buried the card, young blood. Hey, chill, Wrinkles. Lincoln mendapat kabar baik karena petisi yang diajukan oleh Veronica berhasil membuat Lincoln bisa bertemu dengan LJ. Namun di sini Pop berkata baru menemukan pengabulan petisi seperti ini. Dan menurutnya tidak ada pengacara sebagus itu. Kartu lawan terlihat memiliki Three of Kind dan Miles gagal menjadikan kartunya menjadi strike. Secara aturan permainan, Three of Kind akan menang. Miles bingung karena melihat lawannya melakukan all-in, karena bila diadukan kartunya pasti kalah. Dengan cerdas, karena lawan kehabisan uangnya, Miles menaikkan taruhan. Alhasil, karena tidak ada uang lagi, lawannya kalah dan pergi. And I raised you 74. You wanna borrow some money? Ask your boys. Berbekal potongan gambar dari Michael, si kusut mencoba mengikuti jalannya. Namun yang terjadi, alarm pun berbunyi. Kusut yang berteriak ada jalan pelarian di dalam sana tentunya tidak akan didengar oleh penjaga karena menganggap dia gila. Michael melihat kusut diseret dari dalam ruangannya. Di lapangan penjara, Miles yang sudah mendapat uang memberikannya ke petugas dan bertanya kapan pindah. Namun petugas mengatakan dia tidak akan pindah karena harganya naik menjadi $700. Dengan terpaksa, jam yang terdapat foto Putri Charles dipinjam untuk membayar sisanya. Parahnya, setelah mengambil uang tersebut, Gary malah memberitahunya bahwa ada seseorang yang sudah membeli sel itu. Alhasil, usaha yang dilakukan T-Bag, Miles, dan Charles sia-sia. Michael didatangi oleh Sarah, setelah itu dia memberinya asbak. Bukan dilihat dari bentuk dan kegunaannya, akan tetapi benda itulah yang diizinkan dibuat di bangsal ini selain kalung makroni. Di sini Michael curhat kepada Sarah bahwa dia sudah cukup untuk berada di bangsal. Namun masalahnya, ketika Pop bertanya kembali tentang pelakunya, itu akan membuat Michael balik lagi ke sel isolasi. Sarah berniat menolongnya. Oleh karena itu, Michael diminta untuk menyebutkan pelakunya kepada Pop. Namun, itulah masalahnya sayang, kata Michael. Sepupunya menyampaikan pesan kepada Sucre, dan dia sudah paham dengan apa yang dilakukan oleh mereka berdua, sehingga membuat baju penjaganya berlubang. Tak lama, Lincoln memanggil sepupunya. Lincoln berkata, kita bisa mengatur sesuatu. Sesuatu apakah itu? Lanjut. Di ruang makan, Miles masih merasa kecewa dengan Gary. Kemudian datanglah Sanchez sepupunya Sucre untuk membantu tim mengeluarkan Michael dari bangsal. Yang menjadi masalah, Sanchez diiming-imingi akan diikutsertakan dalam pelarian mereka. Ternyata Sanchez, Lincoln, dan Sucre sudah memikirkan sesuatu yang bisa berhasil namun beresiko. Michael langsung dihampiri Sanchez dan berkata, You ready to get out of this aquarium, fish? Sanchez yang sudah mempersiapkan sesuatu memindahkan barang itu kepada Charles. Lalu Charles memasuki ruang penjaga. Di sisi lain, Michael kembali ditanya oleh Pop tentang siapa pelakunya. Dan Michael menyebut sebuah nama, yaitu Gary. Jadi, Michael mengadukan Gary karena telah memalak tahanan dan mengetahui Michael pernah berkuliah dan anggapannya adalah orang kaya. Ketika suatu hari dia tidak sanggup membayar, Gary menahannya dengan satu tangan dan membakarnya dengan tangan lain. Sekarang Pop sudah tahu harus bagaimana terhadap Gary. Veronica tidak menemukan titik terang dari ponsel Quinn. Karena pada saat Quinn menghilang, pihak dari Quinn sudah menghapus dokumennya. Nick langsung menyarankan menghubungi teman detektifnya di DC. Dia berencana akan mengirim dokumen itu untuk mengetahui hubungan yang ada di daftar nomor Quinn. Veronica berterima kasih kepada Nick karena telah membantunya hingga saat ini. Veronica belum tahu aja kalau ada kepentingan lain yang menunggangi Nick. Kembali ke Pop yang mendatangi ruang penjaga dan langsung menggeledah loker Gary. Pop menemukan satu gulung uang dan jam tangan milik Charles.
Gary sudah tidak bisa mengelak lagi. Ditambah lagi dengan ditemukannya pakaian bekas terbakar. Tentunya pakaian itu berasal dari Sanchez yang dipres terlebih dahulu, lalu Charles menyimpannya di loker Gary. Alhasil, Gary dikeluarkan dari penjara ini. Lincoln dibawa dengan mobil dalam keadaan diborgol dan pengawalan petugas bersenjata lengkap. You play nice, I play nice. Saat Veronica sedang bekerja, Nick menelepon seseorang dan memberitahu bahwa dia sedang bersamanya. Akhirnya, Michael bisa kembali ke populasi umum. I thought I'd be so glad to be back in my cell. Charles pun mendapatkan jamnya kembali. Namun tak diduga, tiba-tiba dari kejauhan mobil Toronton mengebut dan menenggar mobil yang membawa Lincoln. Apakah itu adalah permainan dari pihak Nick Saffrin? Film berlanjut ke episode selanjutnya.